saudara-saudari yang terkasih, Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran sukarela saudara-saudari terkasih dalam kegiatan pendalaman iman kita pada malam hari ini. Baik, sebagai lagu pembukaan kita buka buku Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi Adam dan Hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Sebelum kita memulai pendalaman kita, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan sukacita yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami memohon bimbingan Kudus-Mu ya Bapa atas kegiatan pendalaman iman kami pada malam hari ini. Kiranya kami mendapatkan isu-isu pada zaman sekarang yang pada akhirnya nanti akan kami diskusikan sehingga menjadikan sebuah solusi untuk kami di generasi mendatang. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita melakukan pendalaman iman. Sebelumnya saya sudah mengangkat tema pada pendalaman kita pada malam hari ini, yaitu temanya pertobatan ekologis merawat ciptaan Allah. Nah, pada tema kita pada malam hari ini, saya juga telah mendapatkan kutipan kitab suci yang sangat relevan, yaitu bisa kita buka bersama-sama pada kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Di situ dapat kita baca. Nah, menurut saudara-saudari yang terkasih, tema yang bacaan kitab suci yang kita dapat pada malam hari ini menurut saya sangatlah baik. Bagaimana tanggapan saudara-saudari terkasih? Setuju? Setuju. Di mana dalam bacaan kitab suci ini telah tertulis, yaitu Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Garis besar yang menurut saya dapat kita perhatikan yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di mana pada zaman sekarang kita telah melihat bahwa banyaknya kurang kesadaran bahwa kita sebagai manusia terhadap lingkungan kita. Bisa kita lihat hal-hal kecil seperti membuang sampah sembarangan atau kurangnya kepekaan kita terhadap merawat lingkungan di sekitar kita. Nah, dan dengan dokumen Gereja Katolik, yaitu terdapat pada dokumen Laudato Si nomor 217 yang berbunyi, pertobatan ekologis mengajak kita berubah, menyadari bahwa dunia bukan sekedar objek untuk digunakan, tetapi anugerah Allah yang harus kita jaga. Nah, dalam dokumen Laudato Si ini kita disinggung, saya katakan begitu ya, karena dalam dokumen ini membunyikan seruan. Seruan di sini yaitu sebuah tanda seru yang berarti harus kita lakukan. Tanda seru yang itu seperti penekanan, sebuah agar kita tuh hendak melaksanakannya. Nah, pertobatan ekologis mengajak kita berubah, menyadari bahwa dunia bukan sekadar objek untuk digunakan, tetapi anugerah Allah yang harus kita jaga. Kita sadari bahwa dalam kehidupan ini sungguh besar anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Namun, sudahkah kita merawatnya? Atau pernahkah kita berpikir untuk menjaga lingkungan di sekitar kita? Atau adakah kita kesadaran untuk menjaga lingkungan kita? Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersharing pada malam hari ini mengenai bacaan kitab suci yang telah kita baca dan seruan yang telah kita dapatkan dalam dokumen Laudato Si ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bersharing? Dalam konteks kita membagi pengalaman bahwa kita bisa merawat lingkungan atau pengalaman kita dalam kesadaran kita untuk merawat lingkungan. Apakah ada? Silakan, siapa namanya? Ana. Oke, baik Ana, silakan. Melalui pengalaman saya di rumah sering membuang sampah pada tempatnya dan membakar sampah dengan baik. Dan juga saya sering kalau menggunakan air atau keran itu selalu menggunakannya dengan baik, yaitu menggunakan secukupnya dan menutup keran kalau sudah memakainya. Itu sebuah kesadaran yang sangat-sangat kita butuhkan pada kondisi saat ini. Setidaknya jika kita tidak bisa merawat, paling tidak kita bisa menyadari dan kita peka terhadap itu. Sangat baik pengalaman yang telah diberikan kepada saudari Ana. Adakah lagi yang ingin membagikan pengalaman? Saya, Amelia Liani, akan membagikan pengalaman saya. Dulu, selama saya di kampung, saya dan mama saya menanam sayuran di depan rumah menggunakan polybag. Dan merawatnya sampai dia menghasilkan buah, dan sayuran itu dapat dimanfaatkan untuk sayur, dan itu merupakan cara merawat ekologis ciptaan Tuhan. Oke, baik. Adakah lagi?
Oke, baik. Perkenalkan saya Natasha. Di sini saya berpengalaman saya tentang saya SMK. Nah, jadi setiap Jumat itu kami ada yang namanya kerja bakti atau gotong royong. Nah, gunanya itu untuk membersihkan yang pertama itu parit-parit yang ada di sekolah kami. Yang pertama itu karena banyaknya sekali sampah, bukan hanya bekas-bekas tisu atau bekas-bekas, nah kalau tisu kan udah sekali terbelah ya. Kalau seperti permen itu kan biarpun sampah kecil sekalipun sangat berpengaruh, sangat berdampak buruk. Dan itu bisa menyumbat selokan. Kalau hujan, parit tersebut itu bisa menimbulkan banjir. Jadi kami setiap hari Jumat itu mengadakan namanya kerja bakti. Terima kasih kepada saudari Tasya. Apakah ada lagi? Saya. Oke, baik. Baik, saya Jelika. Jadi saya mau cerita pengalaman saya ketika saya biasa pulang kampung dan sebelum saya merantau juga saya selalu diajarkan oleh kedua orang tua saya, terutama ibu saya, untuk selalu merawat tanaman dan lingkungan sekitar saya, termasuk membuang sampah kepada tempatnya dan menanam bunga. Dan yang paling saya suka dari yang selalu diajarkan oleh ibu saya yaitu menanam bunga, yaitu sebagai bentuk bagaimana saya bisa bertanggung jawab dan bagaimana saya bisa merawat bunga itu supaya dia bisa tumbuh menjadi lebih baik dan subur. Selain kita menjaga lingkungan, ternyata dalam merawat tanaman juga itu sangat penting ya teman-teman. Karena tanaman kan seperti kita ketahui memberikan oksigen kepada kita, kemudian memberikan yang awalnya suasana gersang dapat menjadi rimbun, segar gitu. Oke, baik. Kemudian apakah ada lagi? Ya, silakan. Pengalaman saya kalau di kampung itu saya Di kampung mana kalau boleh tahu? di kampung Karangan. Oh iya, Karangan, Belanda. Ya, Oke, lanjut. saya di mana saya diajarkan sama orang tua saya itu agar menjaga lingkungan agar supaya bersih. Itu setiap hari itu saya menyapu halaman, membakar sampah, terus agar halaman itu kelihatannya bersih dan enak dipandang. Oh iya, benar-benar. Baik, oke, semuanya sudah membagikan sharing dan pengalamannya. Oke, sekarang giliran saya. Nah, perkenalkan, nama saya Angel. Di sini saya juga akan seperti teman-teman, tidak mau kalah, akan membagikan pengalaman saya juga. Nah, pada saat itu, ketika saya SMP, mungkin teman-teman juga menyadari, ada kan bungkus es Fanta dulu, tahu kan? Nah, itu kan pernah ngetren tuh bikin tas. Nah, saya zaman SMP tuh sangat menggebu-gebu nih waktu tentang viralnya bikin tas dari plastik Fanta nih. Oleh karena itu, setelah pulang sekolah, saya sangat bersemangat mengambil setelah pulang sekolah, saya melemparkan semua tas pakaian saya, kemudian saya mengambil kantong plastik besar, kemudian saya kembali lagi ke sekolah. Kebetulan sekolah saya dengan rumah itu dekat, mengobok-ngobok lingkungan sekolah tuh mencari bungkus-bungkus es Fanta itu tadi. Kemudian saya bawa pulang, saya bersihkan, saya anyam menjadi sebuah tas. Nah, itu juga saya sadari ternyata itu juga salah satu bentuk saya menjaga lingkungan. Paling tidak saya bisa mengurangi penggunaan limbah plastik dengan cara mendaur ulang. Nah, ketika saya berbelanja juga dengan ibu saya itu selalu mengajari bahwa ketika kita berbelanja hendaknya membawa tas benteng yang permanen untuk belanja, sehingga ketika kita belanja seperti di Indomaret ataupun toko-toko lainnya, kita tidak perlu diberikan plastik lagi. Kita sudah punya tas khusus untuk berbelanja. Nah, itu bisa dipakai secara permanen. Itu juga bisa mengurangi limbah plastik. Oke, kembali kepada bacaan kitab suci kita tadi. Saya rasa teman-teman semuanya sudah meneladani dan memahami apa sih tujuan dari pembacaan kitab suci kita pada malam hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Atau saya beri gambaran terlebih dahulu. Nah, pada bacaan itu kan seperti yang ada dalam bacaan itu kan, Tuhan Allah memanggil manusia itu dengan menempatkannya dan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ternyata tujuan kita pada malam hari ini kembali lagi kepada tema kita, pertobatan ekologis merawat ciptaan Allah, yaitu yang dimana kita melakukan upaya atau usaha agar kita tuh dapat melakukan pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis yaitu seperti kita merawat lingkungan, mengurangi limbah plastik, atau mendaur ulang sampah plastik yang non-organik. Nah, seperti halnya yang terdapat pada seruan apostol kita, yaitu dokumen Laudato Si. Apakah teman-teman ada ingin memberikan solusi atau sebuah saran aksi apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat menerapkan seruan dalam dokumen Laudato Si ini tadi? Kalau menurut saya silakan. Yang pertama kan kita mulai dari hal kecil ya. Salah satunya contohnya kita di kampus ini. Pertama-tama kita melihat dulu di lingkungan sekitar kita di kampus kita contohnya. Kita lihat jika ada sampah, bisa kita mengambilnya. Tidak perlu, misalkan contoh nih di kelas kan, kadang saya lihat nih di sekitar kita kadang di sini kan ada belakang ya, banyak sekali kadang sampah plastik orang. Kita tidak perlu
menunjuk ini punya siapa, tapi jika kita punya kesadaran, kita bisa memungutnya dan membuangnya pada tempatnya. Ya, sangat benar sekali. Dan teman-teman yang lain, Menurut saya dari contoh kecil juga, misalnya di kelas tidak perlu menunggu orang yang piket untuk membersihkan kelas, tetapi menumbuhkan kesadaran dalam diri kita kalau itu kelas kita, jadi kita harus bertanggung jawab merawat dan menjaganya. Jadi kalau kelas kita kotor, kita harus dengan sadar diri untuk menyapu dan membersihkan halaman kelas satu halaman. Oh Iya. ya, benar sekali. Nah, sangat bagus pandangan dan saran dari teman-teman. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman beremuk. Aksi apa sih yang dapat kita lakukan dalam mengkaidahkan seruan apostolik ini tadi, yaitu Laudato Si, dan menerapkan bacaan kitab suci yang telah kita bacakan dalam kehidupan kita saat ini, terutama berangkat pada tema kita, yaitu pertobatan ekologis merawat ciptaan Allah. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin menunjuk salah satu dari kita ini, apa sih saran atau aksi yang dapat kita lakukan untuk membangunkan kita atau mengejutkan kita untuk berangkat pada tema kita yang telah kita bahas. Baik, yang saya dapatin dari kawan-kawan tadi, di mana kelas atau lingkungan ada sampah, terus harus suruh orang lain dulu ambilnya. Itu tidak perlu harus orang yang kita suruh untuk mengambil sampah, tetapi kesadaran kita sendiri. Nah, aksi yang dapat saya berikan yaitu membuang sampah pada tempatnya, agar supaya lingkungan itu kelihatan bersih dan nyaman dan bisa kita pandang dengan baik. Oke, baik, terima kasih kepada saudari Diana. Mungkin penjelasannya saat tadi agak abstrak sedikit ya, tapi tidak apa-apa, kita apresiasi karena dia telah memberikan saran kepada kita. Dalam saya menangkap perkataan Diana tadi bahwa aksi yang dapat dilakukan kita yaitu melakukan aksi bersih-bersih lingkungan, benar? Nah, nanti setelah kita melakukan pendalaman iman ini, alangkah baiknya kita menerapkan aksi juga. Tidak hanya teori, tapi kita juga membutuhkan aksi nyata. Nah, apakah dari teman-teman setuju? Dengan aksi yang hendak kita lakukan? Setuju. Nah, oke, baik. Mungkin sekian pendalaman iman kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudari yang ingin datang, kemudian melakukan pendalaman iman, membagikan sharing, pengalaman, saran, serta saran dan pengalamannya sungguh benar-benar membuat saya terpukau, dan itu membangkitkan kesadaran kita akan tema kita dan membuat kita menyadari bahwa lingkungan kita itu memang harus kita jaga. Oke, baik, mungkin sekian pendalaman iman kita cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesadaran dan kerelaan teman-teman semuanya yang hadir mau melakukan pendalaman iman secara bersama-sama, membagikan pengalaman, sharing, saran, dan kesadaran yang sungguh luar biasa. Kemudian dalam pengalaman dan sharing teman-teman itu sangat-sangat berkaitan dengan tema kita, yaitu pertobatan ekologis merawat ciptaan Allah, di mana ternyata pengalaman dan sharing dari teman-teman tadi itu sangat berkaitan, terutama terhadap seruan apostolik, yaitu Laudato Si tadi. Nah, mungkin sharing kita tutup sampai di sini. Oke, baik, untuk menutup pendalaman iman kita pada malam hari ini, saya persilakan untuk satu orang yang ingin memimpin doa kita pada malam hari ini sebagai penutup. Baik, mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pendalaman iman. Ya Allah, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami untuk sungguh bertobat secara ekologis. Jadikan kami semakin peduli, semakin mencintai, dan semakin bertanggung jawab dalam merawat ciptaan-Mu. Biarlah setiap tindakan kecil yang kami lakukan, termaksud mengumpul sampah, menjadi persembahan kasih kami kepadamu dan kepada bumi yang Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin pulang, berkatilah kami di perjalanan, semoga kami sampai dan selamat ke tujuan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Amin. Baik, untuk menutup pendalaman iman kita pada malam hari ini, kita tutup dengan lagu penutup. Nada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, Di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu.
kami dari kelompok 5 KBG mengajak teman-teman untuk sayangi bumi kita.